Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu ya. Karena di musim pandemi seperti ini, kalian harus tetap menjaga kesehatan kalian. Dan juga jangan lupa untuk menaati protokol kesehatan yang ada, seperti memakai masker, mencuci tangan, lalu juga menjauhi kerumunan, terus juga membatasi diri untuk tidak keluar rumah, dan menjaga jarak seperti itu ya. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Wildan dari Universitas Pendidikan Indonesia, Program Studi Pendidikan IPS. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan suatu materi tentang Kesultanan Mataram dan Kesultanan Makassar. Nah, di materi sebelumnya kita sudah membahas tentang awal bagaimana masuknya Islam ke Indonesia serta pengaruh Islam di Indonesia itu seperti apa. Nah, nanti kita akan membahas tentang Kesultanan Mataram dan Kesultanan Makassar yang dimana salah satu pengaruh dari Islam tersebut yang ada di Indonesia seperti itu. Lalu, tujuan pembelajaran dari video pembelajaran ini adalah peserta didik mampu menjelaskan bagaimana sejarah Kesultanan Mataram dan Kesultanan Makassar, serta bagaimana sih perkembangan dari kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, kehidupan masyarakat Kesultanan Mataram dan Kesultanan Makassar. Nah, di sini materi apa saja sih yang akan kita bahas? Yang pertama di sini ada Kesultanan Mataram, di mana Kesultanan Mataram ini mencakup tentang sejarah berdirinya Kesultanan Mataram seperti apa, lalu kehidupan politik dari Kesultanan Mataramnya, serta kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya dari Kesultanan Mataram itu seperti apa. Lalu yang kedua, materi tentang Kesultanan Makassar, sama tentang sejarah berdirinya juga seperti apa, kehidupan politiknya, lalu kehidupan ekonomi dan sosial budaya dari Kesultanan Makassar itu seperti apa. Jadi kita akan membahas dari mulai sejarah berdirinya, kehidupan politiknya, lalu kehidupan ekonomi, sosial budayanya akan kita tuntaskan di sini semuanya. Nah, yang pertama yang akan kita bahas di sini adalah Kesultanan Mataram, oke. Nah, bagaimana sih awal mulanya atau awal berdirinya Kesultanan Mataram? Nah, banyak sekali mitos-mitos atau legenda-legenda yang berkembang di masyarakat. Namun di sini banyak yang mempercayai bahwa Kesultanan Mataram ini berawal dari Kesultanan Demak, di mana Kesultanan Demak ini berada di arah kemunduran gitu. Lalu akhirnya Kesultanan Demak memberikan mandat untuk memindahkan wilayah ibu kotanya ke daerah Pajang. Nah, lalu pada saat itu Sultan Pajang memberitahukan kepada para pengikutnya untuk silakan kalian untuk menguasai wilayah-wilayah yang lainnya seperti itu. Nanti kalian akan mendapatkan wilayah bagiannya gitu, bagian wilayahnya seperti itu. Nah, jadi pada akhirnya muncullah tokoh Ki Ageng Pamanahan, yang dimana Ki Ageng Pamanahan ini berhasil mendapatkan wilayah Mataram sebagai hasil kerja keras Ki Ageng Pamanahan seperti itu. Nah, lalu setelah Ki Ageng Pamanahan meninggal, lalu diganti oleh Sutawijaya sebagai penguasa Mataram. Nah, akhirnya Sutawijaya di sini mengembangkan semacam kayak nilai-nilai kemataraman seperti keagrarisan, terus juga nilai-nilai yang mungkin masih berkembang seperti kayak kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha seperti itu. Karena pada dasarnya Kesultanan Mataram ini berada di wilayah pedalaman seperti itu. Beda dengan wilayah-wilayah dari kesultanan-kesultanan yang lain yang kebanyakan dari mereka berada di pesisir pantai seperti itu. Nah, dan kebetulan di sini Sutawijaya merupakan sultan pertama dari Sultan Mataram. Lalu bagaimana kehidupan politik dari Kesultanan Mataram itu sendiri? Yang pertama, sejak pemerintahan Sutawijaya hingga Sultan Agung, kegiatan ekspansi wilayah kekuasaan masih terus dilakukan. Jadi dari awal pemerintahan Sutawijaya hingga Sultan Agung, mereka ini selalu melakukan ekspansi ke beberapa wilayah-wilayah yang di sekitar mereka. Nah, mereka ini juga bersaing dengan orang-orang Portugis dan orang-orang Belanda seperti itu untuk menguasai wilayah tersebut. Lalu sampai berakhirnya pemerintahan Sultan Agung,
Wilayah kekuasaan membentang dari Jawa Timur hingga Jawa Barat bagian timur termasuk Cirebon dan Galuh, di mana pada saat itu wilayah-wilayah tersebut itu merupakan wilayah-wilayah Kesultanan Mataram. Namun cita-cita dari Sultan Agung ini yang ingin menyatukan seluruh Pulau Jawa itu gagal karena beberapa hal, misalnya kegagalan menguasai wilayah Banten, wilayah Batavia, di mana mereka gagal karena mereka kurang mampu untuk menguasai wilayah-wilayah tersebut seperti itu. Bahkan di Kesultanan Banten ini banyak banget pelarian politik dari Kesultanan Mataram yang singgah ke Kesultanan Banten seperti itu. Nah, lalu karena banyaknya ekspansi yang dilakukan oleh Kesultanan Mataram, jadi banyak sekali pengaruh-pengaruh buruk bagi Kesultanan Mataram. Salah satunya yang di sini akan kita jelaskan. Yang pertama, munculnya disintegrasi di Kesultanan Mataram. Nah, disintegrasi di sini banyak sekali pemberontakan yang terjadi dari pemerintahan atau wilayah-wilayah yang berada di luar kekuasaan Mataram seperti itu, seperti misalnya kayak pemberontakan Pati, lalu perlawanan dari Panembahan Giri, lalu juga ada perlawanan atau pemberontakan dari Sumedang dan di Pati Ukur, di mana mereka menganggap Kesultanan Mataram ini gagal untuk menguasai Kesultanan Banten dan Batavia seperti itu. Lalu yang kedua, timbulnya kemiskinan rakyat di Kesultanan Mataram. Nah, karena mungkin sebanyaknya ekspansi perang, terus terjadinya konflik internal di Kesultanan Mataram, pada akhirnya rakyat yang ada di Kesultanan Mataram ini menjadi korban gitu, dan mereka yang banyak sekali yang mulai berguguran, dan mereka yang bertahan hidup mengalami kemiskinan, kelaparan, serta kegelisahan sosial seperti itu. Lalu yang ketiga, adanya campur tangan asing. Nah, jadi pada saat itu pada saat pemerintahan Amangkurat I, di mana Amangkurat ini merupakan salah satu anak dari Sultan Agung, di mana setelah pemerintahan Amangkurat I hingga penerus-penerusnya, Kesultanan Mataram ini mengalami kemunduran. Akhirnya karena ingin memperbaiki dari Kesultanan Mataram ini, pada akhirnya mereka bekerja sama dengan VOC. Nah, akibatnya Kesultanan Mataram ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yakni Kesultanan Yogyakarta, yang kedua Kesultanan Surakarta, di mana Kesultanan Yogyakarta ini dipimpin oleh sultan yang bergelar sebagai Hamengkubuwono. Lalu Kesultanan Surakarta ini sultannya bergelar Pakubuwono seperti itu. Lalu kehidupan ekonomi dari Kesultanan Mataram ini, yang pasti sektor utama ekonomi Mataram adalah di bidang agraria seperti itu, pertanian, lalu lahan tanah seperti itu. Jadi banyak sekali para kerabat sultan yang sudah menguasai tanah-tanah di wilayah kekuasaan Mataram, dan pada akhirnya mereka ini memberikan semacam kayak, kalian boleh menggarap tanah kami, tapi kalian juga harus memberi semacam upeti kepada kami, atau kayak semacam pajak buat kami seperti itu. Jadi penghasilan Kesultanan Mataram ini sebagian besar dari pajak-pajak atau upeti seperti itu. Nah, lalu perdagangan hanya berada di wilayah pesisir utara Jawa. Itu pun mereka itu wilayah-wilayah di luar Kesultanan Mataram, seperti Kesultanan Pati seperti itu. Nah, lalu perdagangan berkembang hanya sampai pemerintahan Sultan Agung, di mana pada masa Sultan Agung berlangsung, perdagangan ini sangat menjadi komoditi utama dari Kesultanan atau pemerintahan Kesultanan Mataram seperti itu, di mana Sultan Agung ini memonopoli perjualbelian beras di wilayah Kesultanan Mataram seperti itu. Namun setelah Sultan Agung mundur, perdagangan ini sudah
bisa dibilang kayak dihapuskan atau tidak dijadikan sektor utama dari pengembangan ekonomi di Kesultanan Mataram. Jadi mereka menganggap kalau misalnya perdagangan itu atau para pedagang itu merupakan para golongan-golongan bawah seperti itu. Jadi masih ada keterikatan batin dengan mereka yang dulunya berada di wilayah kerajaan Hindu-Buddha seperti itu. Selanjutnya yang terakhir, kehidupan sosial budaya dari Kesultanan Mataram ini, yang pertama ciri kehidupan sosial mereka adalah feodalisme, di mana berkaitan dengan usaha dari kesultanan maupun para kerabat-kerabat sultan dalam menguasai sektor agraria maupun dalam segi penguasaan tanah, istilahnya seperti itu. Nah, di mana istilah feodalisme ini lahir bersamaan dengan tumbuhnya kesultanan yang bersifat agraria. Jadi emang saling ketersinambungan seperti itu. Lalu karena ada akibat berkaitan dengan masalah sektor agraria, akhirnya muncullah tuan-tuan tanah di Jawa, yang dimana mereka ini para kerabat-kerabat kesultanan ataupun mereka ini para bangsawan-bangsawan yang dimana mereka ini mempunyai tanah yang ada di wilayah Mataram seperti itu. Nah, di sini akhirnya mereka ini kayak semacam ada suatu perjanjian secara timbal balik antara para pemilik tanah dengan para penggarap tanah seperti itu. Yang nanti para penggarap tanah ini semacam kayak memberikan upeti atau memberikan pajak, dan juga memberikan semacam sebagai rasa terima kasih mereka telah mengizinkan mereka untuk menggarap tanah para pemilik tanah tersebut seperti itu. Lalu yang terakhir, di Kesultanan Mataram ini, karena mungkin tadi kita sudah bahas kalau misalnya Kesultanan Mataram ini masih ada hubungannya dengan kerajaan Hindu-Buddha, jadi masih ada pengaruh-pengaruhnya. Jadi terjadi akulturasi antara kebudayaan nenek moyang Indonesia, kayak kebudayaan prasejarah gitu ya, lalu kebudayaan Hindu-Buddha dan kebudayaan Islam gitu, seperti yang kita ketahui bersama kayak kejawen, terus gerebek Syawal dan gerebek Maulid, di mana tradisi tersebut ini masih sering dilakukan oleh masyarakat di sekitar Yogyakarta seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke materi tentang Kesultanan Makassar. Nah, sejarah berdirinya Kesultanan Makassar ini berawal dari munculnya kesultanan kecil di Sulawesi Selatan seperti Goa, Luwu, Wajo, Sopeng, Talo, dan Bone. Nah, dari situ mereka ini melakukan semacam kayak persaingan untuk memperebutkan wilayah kekuasaan di Sulawesi Selatan. Nah, akhirnya di sini muncullah Goa dan Talo sebagai pemenang dari persaingan tersebut, di mana Goa dan Talo ini sebagai cikal bakal dari Kesultanan Makassar, di mana Kesultanan Makassar ini dipimpin oleh seorang raja dari Goa, di mana dan juga Raja Talo sebagai mangkubuminya. Seperti itu. Lalu perkembangan kehidupan politik dari Kesultanan Mataram itu sendiri, pada masa Sultan Alauddin, mereka melakukan hubungan diplomatik dengan kesultanan dari luar Indonesia maupun dalam Indonesia, seperti Kesultanan Aceh, Banjar, Banten, Mataram, Sulu, dan Mindanao di Filipina, lalu Kesultanan Rum di Turki, dan Kesultanan Mogul di India. Nah, tujuan dari hubungan diplomatik yang dilakukan oleh Kesultanan Makassar ini adalah yang pertama untuk bekerja sama dalam hubungan perdagangan maupun hubungan diplomatik seperti hubungan persaudaraan, hubungan politik dan sebagainya. Lalu Kesultanan Makassar ini akhirnya menjadi yang terkuat di antara pesaing-pesaingnya di wilayah Indonesia Timur. Nah, lalu walaupun Kesultanan Makassar ini menjadi sesuatu yang terkuat, ya, ternyata ada perlawanan dari Kesultanan Bone, di mana Kesultanan Bone dan Kesultanan Makassar ini telah lama melakukan semacam konflik yang dilakukan oleh keduanya.
seperti itu. Dan pada akhirnya terjadilah perang Makassar akibat campur tangan Belanda pada tahun 1660 hingga 1669 Masehi. Nah, Belanda ini bukan tanpa alasan gitu ya membantu kerajaan Bone atau Kesultanan Bone, karena mereka ingin memonopoli perdagangan rempah-rempah di pelabuhan Makassar seperti itu. Jadi mau nggak mau Belanda harus membantu Kesultanan Bone untuk mengalahkan Kesultanan Makassar seperti itu. Nah, lalu karena Kesultanan Makassar ini ngerasa terbebani dan juga merasa kalah gitu ya, kalah jumlah gitu dengan Kesultanan Bone dan Belanda, pada akhirnya Kesultanan Makassar ini memutuskan untuk kalah lah seperti itu, dan akhirnya Kesultanan Makassar tunduk pada Perjanjian Bongaya, di mana Perjanjian Bongaya ini Belanda memperoleh monopoli rempah-rempah, sedangkan Makassar akhirnya harus melepaskan daerah-daerah kekuasaan yang berada di luar kekuasaan Makassar gitu. Selain itu, Makassar juga bisa dibilang apa ya, sebagai mengganti rugi kerugian-kerugian akibat perang antara mereka dengan Kesultanan Bone maupun Belanda seperti itu. Nah, karena merasa apa namanya ya, benci sekali dengan Belanda, pada akhirnya setelah akhir perang, mereka itu memulai memiliki pandangan untuk mengusir Belanda walaupun mereka berada di luar Kesultanan Makassar seperti itu. Jadi ingin membantu mereka-mereka yang apa namanya sedang tertekan oleh kekuasaan Belanda juga seperti itu. Nah, selanjutnya kehidupan ekonomi Kesultanan Makassar ini adalah sektor utamanya merupakan dalam bidang perdagangan, di mana telah kita ketahui bersama kalau misalnya Kesultanan Makassar ini merupakan kesultanan yang berada di wilayah jalur perdagangan internasional. Jadi otomatis mereka mengambil tindakan untuk mengembangkan sektor perdagangan seperti itu. Nah, mereka juga mengembangkan kebudayaan yang didasarkan atas nilai-nilai Islam dan tradisi dagang, yang dimana mereka ini merupakan ya bisa dibilang kesultanan maritim. Jadi mereka sudah mengenal tentang kemaritiman, dan mereka akhirnya bisa mengembangkan itu untuk memanfaatkan itu untuk jalur perdagangan seperti itu. Selanjutnya, kehidupan sosial budaya Kesultanan Makassar memiliki ciri seperti merantau, terus juga tradisi berlayar, terus juga apa namanya memiliki keterampilan membuat perahu pinisi seperti itu. Jadi emang pada akhirnya mereka emang sudah memiliki cikal bakal tradisi berlayar dari nenek moyangnya. Jadi mereka tinggal memanfaatkan itu sebagai apa namanya pengembangan sektor perdagangan seperti itu. Jadi pada akhirnya mereka di sini bisa dibilang bisa memanfaatkan tradisi-tradisi mereka untuk merantau, terus juga untuk membuat perahu pinisi sebagai kendaraan mereka. Jadi pada akhirnya mereka juga bisa mengembangkan sektor perdagangan juga seperti itu. Nah, mungkin materinya sudah selesai. Nah, silakan untuk kalian untuk mengerjakan LKPD-nya, di mana di sana terdapat soal uraian dan juga tugas proyek membuat peta, di mana kalian harus membuat peta sekreatif mungkin, seinovatif mungkin. Jangan sampai penilaian dari pembuatan peta ini menjadi sia-sia seperti itu ya. Jadi harus semenarik mungkin dan sekreatif mungkin seperti itu. Dan juga kalian harus mengisi soal uraian yang telah disiapkan. Kalian juga bisa dilihat video pembelajaran ini materinya atau dari bahan-bahan ajar yang ada di internet maupun yang diberikan oleh saya. Oke. Nah, kesimpulan dari video pembelajaran ini bisa diketahui bersama jika Kesultanan Mataram ini bisa dibilang bersifat agraris, beda dengan kesultanan-kesultanan yang lainnya. Lalu juga Kesultanan Mataram ini bersifat feodalisme karena
mungkin ada faktor ingin menguasai wilayah-wilayah atau tanah-tanah yang berada di wilayah kekuasaan mereka. Dan juga Kesultanan Mataram ini seperti apa ya, selalu melakukan ekspansi terhadap wilayah-wilayah yang ada di Pulau Jawa seperti itu. Lalu Kesultanan Makassar juga mereka ini berawal dari kesultanan-kesultanan kecil, termasuk Goa dan Talo, di mana akhirnya Goa dan Talo ini bersatu dan membentuk Kesultanan Makassar seperti itu. Lalu Kesultanan Makassar juga memiliki tradisi merantau atau dan berlayar, dan juga keterampilan membuat perahu pinisi seperti itu. Cukup sekian video pembelajaran dari saya. Ingat untuk menjaga kesehatan kalian serta menerapkan protokol kesehatan yang ada ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.